Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Salam sehat selalu. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Nah anak-anakku, hari ini hari Senin tanggal 7 September tahun 2020. Kita akan belajar bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dengan materi pembelajaran kita ada dua, yaitu yang pertama, menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan berapa. Dan materi yang kedua yaitu mengenai menuliskan informasi dalam bentuk tabel dan bagan. Nah, kita kembali pada pengertian bahwa informasi seperti pada pembelajaran sebelumnya, bahwa informasi adalah kabar mengenai suatu hal atau peristiwa atau kejadian. Di dalamnya terdapat ciri-ciri informasi yang baik, yaitu memiliki kejadian yang terkini. Yang kedua adalah berita faktual. Yang ketiga adalah tepat waktu. Yang keempat adalah relevan. Dan yang terakhir adalah konsisten. Nah anak-anakku, informasi dapat kita temukan baik di media cetak seperti majalah atau koran, maupun di media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Membaca adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mendapatkan informasi. Untuk menangkap informasi dalam sebuah bacaan tersebut, kita perlu mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tersebut. Kata umum yang biasa digunakan untuk membuat pertanyaan adalah apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa. Itu nanti anakku bisa lihat juga sebagai bantuan petunjuk pada buku Bupena Anda halaman 102. Dilanjutkan dengan 103. Di situ kita melihat ada sebuah teks bacaan berjudul tentang pernapasan ikan, di mana dalam teks tersebut dalam berupa tabel, di situ ada berupa kode centang, termasuk jenis-jenis kata tanya yang terdapat dalamnya. Contohnya yang pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Berarti kita menggunakan kata tanyanya adalah apa dan di mana. Contohnya kita bertanya, hewan apa yang hidup di air? Pas jawabannya adalah ikan, ataupun di mana ikan itu hidup. Nah, itulah seperti contohnya. Dan juga dilanjutkan nomor 2 dan 3. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menuliskan informasi dalam bentuk tabel dan bagan. Selain dalam bentuk teks tadi yang berjudul pernapasan ikan, informasi juga dapat disajikan dalam bentuk tabel dan bagan. Yang pertama, pengertiannya adalah tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data yang biasanya berupa kata-kata atau bilangan yang disusun secara urut dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas. Contohnya anakku lihat pada buku Bupena halaman 107. Itu contohnya seperti yang ada. Nanti dalam penugasan Pak Guru akan kasih tugas. Yang kedua, menyangkut bagan adalah alat visual yang membantu pembaca memahami secara cepat informasi yang disajikan. Itu contohnya pada buku Bupena Anda halaman 109. Dari kedua bentuk penyajian tersebut di atas dimaksudkan untuk memudahkan kita sebagai pembaca untuk memahami informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, itulah penyampaian Pak Guru materi lanjutan yang mana pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar. Pak Guru hanya mengingatkan lagi untuk kita cara menyampaikan informasi dengan menggunakan kata tanya, dan juga kita buat dalam bentuk tabel, teks, dan peta pikiran serta bagan. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, selamat sehat selalu, dan penugasannya anakku ada 2 soal. Yang pertama adalah
anakku kerjakan sesuai dengan petunjuk pada buku Bu Pena halaman 106, dilanjutkan dengan 107, tapi Pak Guru kasih teks yang anakku harus cari di media cetak atau elektronik, dengar itu atau internet, yang berjudul paru-paru, itu alat organ pernapasan pada manusia. Jadi anakku sekali lagi Pak Guru ingatkan, cari teks yang berjudul alat pernapasan manusia, yaitu tentang paru-paru. Nanti kerjakan seperti tabel pada 107 dengan pedoman petunjuk 106. Yang kedua adalah lengkapilah peta pikiran sesuai dengan pertanyaan berjudul Bu Pena halaman 109. Nanti anakku baca judul bacaan yang berjudul pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah. Anakku bisa menjawabnya dalam bentuk bagan yang ada di 109. Sekali lagi Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.